Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat, semoga semangat dimanapun Anda berada. Pemirsa, tentunya berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Salah satunya adalah dengan penguatan pasar domestik dan konsumsi dalam negeri. Dalam penguatan tersebut tentunya terdapat upaya yang perlu dilakukan, diantaranya adalah mengenai perlindungan konsumen. Kira-kira seperti apakah hal ini dilakukan dan bagaimana kira-kira kita bisa bersinergi bersama dan juga bertanggung jawab untuk upaya yang dilakukan kaitannya dengan perlindungan konsumen. Kami akan mengajak Anda untuk ngobrol kali ini dalam talk show Strawong Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi sudah dibuka dengan lagu-lagu dari Every Kustik dan kali ini di venue kita Nyore Cafe and Space kami mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan 3 narasumber kita hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu hadir bersama kami di sini. Yang pertama beliau adalah anggota Komisi B DPRD DI, ada Bapak Danang Wahyu Broto. Pak Danang, apa kabar Bapak? Baik Mbak Arin, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Semangat Pak Danang. Semangat, mantap. Semangat mantap, terima kasih matur nuwun Pak Danang. Dan kami juga menyapa hadir bersama kami di sini beliau anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, ada Bapak Dwi Priyono. Pak Dwi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat. Selalu sehat, selalu semangat, matur nuwun, terima kasih Bapak. Dan juga tentunya bersama kami di sini hadir menemani kita dalam obrolan kali ini beliau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Syam Arjayanti. Bu Syam, apa kabar Ibu? Kabarnya baik, sehat dan bahagia. Baik, sehat, bahagia, semangat lengkap ya Bu ya? Semangat lengkap. Terima kasih Bu Syam, matur nuwun. Dan langsung saja tadi seputar perlindungan konsumen sekali lagi sebagai salah satu upaya untuk bisa melakukan penguatan untuk pasar domestik. Tentunya kita akan diskusikan bersama kali ini kaitannya peningkatan pasar domestik, perlindungan konsumen. Saya mau ke Bu Syam terlebih dahulu Ibu. Ini berbicara soal perlindungan konsumen, mungkin kita sering dengar ya Bu ya. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu sendiri Bu Syam? Perlindungan konsumen itu kita itu kan selaku konsumen ya. Kalau kita membeli suatu barang ya, itu kita sebenarnya punya hak. Ya, hak konsumen itu yang perlu kita lindungi dalam bertransaksi, baik itu berupa barang ataupun jasa. Yang kadang-kadang konsumen itu apa itu namanya tidak yus rapopo lah, nggak nuntut, nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya mereka punya hak untuk menuntut itu kalau apa yang disampaikan oleh produsen itu tidak sesuai. Nah, setelah kita terima, oh ternyata apa itu namanya barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan misalnya, ya, atau rusak, tidak berfungsi, ya, misalnya itu mereka punya hak untuk itu nih. Itu artinya kita ingin melindungi konsumen. Bagaimana mengedukasi kepada masyarakat secara umum bahwa kalau masyarakat itu dalam hal dia membeli suatu produk maupun jasa, transaksi seperti itu, dia itu mempunyai hak untuk jaminan ya Bu ya? Seperti jaminan ya, seperti jaminan secara hukum itu ada mereka ya, dilindungi oleh undang-undang juga. Oke, artinya secara resmi diatur dalam undang-undang ini ya Bu ya? Betul. Perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, kaitannya juga mungkin bagaimana ada mungkin beberapa spesifikasi gitu ya Bu ya, atau mungkin ketidakberfungsian dari barang tersebut. Kalau secara undang-undang sendiri Bu, ini diatur dalam undang-undang seperti apakah Bu perlindungan yang diberikan kepada konsumen ini Bu? Jaminan seperti apa yang didapatkan konsumen Bu? Kalau jaminan secara apa itu namanya, secara undang-undang yaitu nanti mungkin dari BPSK yang bisa menyampaikannya secara rinci ya terkait tentang apa sih apa itu namanya yang mungkin ada yang bisa diteruskan ke pengadilan. Tetapi kalau di kami memang ranahnya sebelum ke pengadilan nih. Kadang-kadang kan istilahnya ada apa itu namanya ada perselisihan ya, ada perselisihan ya yang kebanyakan kasus misalnya masalah tanah misalnya yang banyak kasus juga, atau mungkin pinjol, pinjaman online sering ya Bu ya. Sering ya. Nah itu kita mediasi. Baik. Ya. Karena di kami di Disperindak ini mungkin apa itu namanya ketugasan itu memerlukan keahlian khusus ya, keahlian khusus sehingga
kita ada yang namanya BPSK. Ya. Kalau kita bicara serahkan kepada ahlinya. Pakarnya dari BPSK Pakarnya, ya Bu ya. ya. Oke, baik Bu Syam, terima kasih. Kalau begitu saya akan ke pakarnya sekarang ya Bu ya. betul. Saya mau ke Bapak Dwi Priyono ya dari BPSK Bapak. Mungkin sebelum kita melihat seperti apakah cakupan dari perlindungan konsumen Pak Dwi, BPSK itu sendiri boleh dijelaskan Pak tugasnya seperti apa, kewenangannya seperti apa? Ya. Karena kan kata tak kenal maka tak sayang ya. Biar kenal dulu ini Pak Dwi. Kantornya di mana? Nah, betul Bu. Ya, jadi BPSK itu secara kelembagaan diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu secara kelembagaan. Kalau secara perlindungan konsumen itu sendiri, itu selain Undang-Undang perlindungan konsumen, tentu ada banyak undang-undang yang saat ini ada yang mengatur tentang konsumen. Maka seperti misalnya Undang-Undang Nomor 4 2003 kemarin, inovasi produk keuangan, itu yang dulu nasabah sekarang juga disebut sebagai konsumen. Nah, maka hak itu tetap diatur dalam menjadi bagian dari ranah perlindungan konsumen. Nah, kami sendiri BPSK ini secara kelembagaan tadi diatur dalam Undang-Undang 8 1999. Kewenangan kami atau tugas kami itu lebih banyak pada menerima keluhan dari masyarakat. Jadi sengketa-sengketa itu bisa diadukan ke masyarakat. Nah, siapapun masyarakat konsumen itu yang merasa, jadi sebelum dibuktikan itu merasa dulu, saya merasa dirugikan, maka dia punya hak untuk mengadu. Setelah itu BPSK itu juga punya kewenangan untuk nanti menyelesaikan sengketa itu. Ada 3 cara, konsiliasi, mediasi, arbitrase. Yang semuanya tentu punya konsekuensi dan cara sendiri-sendiri atau tekniknya sendiri-sendiri. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah penting, BPSK itu juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap klausula baku. Nah, klausula baku itu klausul atau perjanjian para pihak antara konsumen dan pelaku usaha, namun dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, gitu. Nah, banyak klausul-klausul baku itu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, tugas kami itu melakukan pengawasan itu. Termasuk ketika klausul itu ternyata bertentangan dengan undang-undang, maka klausul itu bisa dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Yang sederhana ketika kita membeli suatu produk, suatu barang, disampaikan dalam nota kecil begitu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu bertentangan dengan undang-undang. Termasuk ketika kita parkir kendaraan kan ya lagi rame kan gitu. Parkir kendaraannya hilang gitu. Iya, Apakah juru parkir itu bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab gitu atas undang-undang itu. Maka ketika karcisnya disebutkan barang atau kendaraan yang hilang bukan tanggung jawab kami. Nah, itu secara otomatis klausul itu harus batal demi hukum. Nah, seperti itu. Jadi tugas kami ke sana. Jadi secara preventif kita lakukan. Nah, termasuk juga kita melakukan pendidikan kepada konsumen. Oke, tahan dulu Pak Dwi, nanti kita lanjutkan lagi seperti apa pendidikan kepada konsumen. Kita mau jeda dulu Bapak, kita akan lanjutkan setelah ini pemirsa. Tetap bersama kami di Strawong Karyo Pakul.
warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Serawong Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih melanjutkan seperti apakah kira-kira perlindungan konsumen dilakukan. Saya mau kembali ke Pak Dwi, mohon maaf apa ya terputus tadi kita berlanya ya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya pendidikan kepada konsumen. Seperti apa itu Pak Dwi? Ya, pendidikan konsumen itu memberikan pemahaman kepada konsumen, memberikan literasi kepada konsumen. Misalnya saat ini persoalan konsumen itu juga banyak dipengaruhi oleh literasi atau pemahaman yang kurang dari konsumen. Misalnya tadi disebutkan oleh Bu Sam, misalnya kasus pinjol. Kasus pinjol itu juga bagian dari ketidakpahaman konsumen sehingga dia menggunakan pinjol, gitu. Dia tidak paham nanti resikonya apa, konsekuensinya apa dan sebagainya, hal-hal yang terkait itu. Nah ini kan kita berikan pemahaman. Termasuk juga pemberikan pemahaman adalah kita memahamkan bahwasanya konsumen itu punya hak. Nah selama ini konsumen itu ketika dia mau mengadu itu kadang ada ketakutan. Wah saya berhadapan dengan perusahaan besar ini, berat ini, begitu kan? Kadang ada ketakutan-ketakutan. Ini yang kita yakinkan bahwasanya tidak akan seperti itu, begitu. Bahwasanya kalau bicara undang-undang, konsumen itu dilindungi oleh undang-undang. Maka posisi antara konsumen dan pelaku usaha itu posisi yang sejajar, bukan posisi timpang lagi. Jadi yang dulu misalnya sebelum ada undang-undang ini, pelaku usaha bisa menerapkan klausula baku, bisa membuat perjanjian seenaknya sendiri. Dengan undang-undang ini, maka tidak boleh seperti itu. Gitu. Termasuk hak konsumen yang lain. Dia kalau tadi bicara ini, konsumen itu juga punya hak. Ada cukup banyak undang-undang mengatur itu. Salah satu hak yang kalau kita di sekitar Malioboro di sini ya, atau karena ramai kalau di Jogja itu kan, di tempat makan atau di wisata begitu, kadang hak konsumen yang sering dilanggar adalah konsumen mendapatkan harga yang sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya itu. Sehingga konsumen itu tidak boleh diduduk. Diduduk tahu nggih. Jadi ketika kita beli, ternyata beli bakso begitu, selesai dimahalin makan ya Pak berapa ya? ini? 300.000. Waduh. ini diduduk, ini tidak boleh. Gitu kan. Nah seperti itu. Ya dengan lahirnya undang-undang dan undang-undang ini, maka konsumen betul-betul dilindungi. Sehingga nanti ketika bertentangan, nah itulah fungsinya BPSK di situ. Berapa lama itu pengaduan ditindaklanjuti, berapa lama Mas? Ya, dari proses mengadu, dari kan awalnya konsultasi dulu Pak. Kita konsultasi dulu, konsumen itu konsultasi, kita berikan masukan. Apakah konsumen itu sudah pernah mengadu belum kepada pelaku usaha? Ini yang kita tekankan dulu, jangan sampai pelaku usaha observasi dulu ya Pak ya. Nah harapan kami adalah konsumen itu proaktif dulu. Memberikan informasi pada pelaku usaha bahwa Anda melanggar dan sebagainya. Ketika itu sudah dilakukan, masih tetap tidak diindahkan oleh pelaku usaha, maka konsumen bisa nanti mengadu ke BPSK secara resmi. Nah, ini tergantung nanti di BPSK itu sedikit atau banyaknya pengaduan yang masuk. Nah, selama ini itu maksimal 1 bulan, tapi itu juga menerapkan seperti di pengadilan. Maksimal 1 bulan dari register itu harus ditangani. Itu nanti setelah ditangani, pada saat penanganan itu maksimal 21 hari harus selesai. Gitu, sehingga prosesnya harus cepat. Gitu, karena bahkan kita saat ini juga menerapkan yang terjadi di kekinian penyelesaian sengketa secara online. Ketika mediasi pelaku usaha merasa saya kok jauh ya tempat saya. Karena pelaku usaha dari Jakarta, dari Bandung begitu. Nah, kita mediasi online. Itu kita lakukan juga. Kita buka seperti itu. Pengaduan itu ada syaratnya enggak? Tadi kalau diduduk sekali gitu lapor atau beli bakso? Ada kriterianya mungkin ya Pak ya? Kriterianya pengaduan. Sepanjang dia dirugikan, satu. Yang kedua, dia sudah melakukan dulu upaya untuk dia menyelesaikan dulu. Dalam artian dia komplain pada pelaku usaha.
Dia menyampaikan. Nah, ketika itu tidak komplain sudah dilakukan, tidak direspon, baru dia mengadu ke BPSK dan itu kita tangani. Pokoknya sekali ditutuk ya laporan gitu ya? Iya. Oh, nggak harus nunggu habis Ditutup itu. berkali-kali. Sudah benjut itu Pak. Itu namanya keblasok Pak Danang kalau itu ya Pak ya nanti ya. Enggak, karena kalau saya yang jual bakso, melihat Mas Dwi ini, ya tak tutuk saya. Berarti tak murai gitu. Oke, baik. Jadi kalau sebenarnya kan kita melihat sebenarnya tugas BPSK lebih luas daripada sekedar menyelesaikan sengketa saja ya Pak. Tapi juga ada upaya preventif Preventif kita untuk lakukan. bisa memberikan edukasi kepada para konsumen itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Dwi. Kalau dari Pak Danang sendiri Pak, dari yang diceritakan tadi, seberapa penting sih Pak perlindungan konsumen dilakukan Pak Danang? Oh iya, penting sekali ya. Justru ini Bu Sam, makasih Bu Sam, Mas Dwi. Ini memang peran pemerintah negara, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini benar-benar mensupport apa yang dilakukan teman-teman di BPSK maupun di Indak. Karena ini cukup penting karena sekali lagi hampir semua masyarakat kita ini ya kalau tidak produsen ya konsumen. Ya. Kalau produsen kan kita lebih pada posisi margin ya, orang usaha punya keuntungannya. Nah, konsumen ini kan lebih relatif tentatif. Kenapa ini harus ada perlindungan dan ini undang-undangnya, lembaganya, dinasnya. Ini memang sebagian besar memang masyarakat ini memang masyarakat konsumen. Termasuk saya tadi nanya itu karena saya juga konsumen sekaligus mesti produsen. Meskipun di bidang yang lainnya. Nah, saya kira kami selalu diskusi dan support ini BPSK ini lebih banyak harus tersosialisasi program-program maupun arti dari menerjemahkan undang-undang dalam implementasi langsung ke masyarakat. Ya. Saya tadi juga kaget-kaget karena kalau melihat permasalahan itu antara konsumen sama produsen itu kan lebih pada menang-menangi dewe ini. Nah, kita kan juga tidak tahu sebenarnya batasan kita itu dilayani secara normatif itu seperti apa. Iya. Nah, ini saya kira saya senang sekali ada sosialisasi ini dan bahkan dibuka satu ruang diskusi atau ruang publish gitu ya, bagaimana kondisi real di masyarakat itu bisa langsung direspon. Jadi beberapa kalau kita ngomong Malioboro ini kan sampai bahasanya setiap periodik kan kita melakukan tinjauan ngomong rahasia ira tekan. Tapi selalu ada, bahkan selalu viral gitu ya. Sekali kejadian ditutuk itu. Nah, ini sementara korbannya tidak hanya bicara masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga yang usaha di situ, yang nutuk satu dampaknya semua ya. Jeleknya kan semua. Sektor pariwisata penting. Nah, saya kira BPSK Indak ini yang diampu oleh Indak, saya kira lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang diundang dikasih pemahaman terkait bahwa pemerintah negara itu memberikan betul-betul perlindungan yang optimal. Dan ini juga menjadi perilaku bisnis UMKM kita. Karena kita bicara sekarang online nih, ya kalau kita sudah gembar-gembor untuk pemasaran via online gratis dari APBD gitu ya, itu ya kalau ngirim barang, kalau menjual barang ya benar-benar standar yang ditawarkan. Ini bagian dari perlindungan konsumen, jangan sampai mesti gambar ini apik, ning dikirim itu ternyata pepes itu ya. Ya, Tidak seindah di gambar. Tidak seindah gambarnya. Kalau saya gitu nggak apa-apa, di foto ganteng, kalau aslinya enggak itu kan karena tidak dijual. Tapi Ini kalau ganteng dari asal fotonya tapi ini ya, kalau Pak. yang publish konsumen itu yang, nah saya kira kita support lah. Karena memang kalau melihat aturan Undang-Undang Nomor 8 1999 itu sudah ruang lingkupnya cukup luas. Tinggal bagaimana implementasi atas undang-undang ke dalam aturan yang itu konkret untuk bisa disosialisasikan di masyarakat. Nanti anggarannya kita support lah untuk sosialisasi. Nah langsung ini ya Pak ya. Artinya langsung dari legislatif ya Bu ya. Ternyata juga memang sekali lagi ini konsumen itu kadang mungkin belum tahu ya Pak ya haknya seperti apa saja. Sehingga akhirnya ketika tadi kalau Pak Danang menyampaikan misalnya case-nya ternyata nggak sesuai, tak seindah gambarnya, ya wis pasrah aja gitu ya. Ternyata ada haknya sendiri ya Pak ya. Ada yang bisa didapatkan oleh konsumen itu sendiri. Nah mungkin sedikit kayak kembali lagi ke Bu Syam. Kalau berbicara soal perlindungan konsumen Ibu, sebenarnya itu mencakup apa saja sih Bu yang ada di dalam itu Bu Syam? Jadi kalau kita bicara
perlindungan konsumen ya, ada beberapa cakupan di sini ya. Cakupan perlindungan bagaimana kita melindungi konsumen dari ketidaksesuaian. Ya, tadi sudah kita ulas juga ya. Apa itu namanya hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas ketidaksesuaian apa barang yang akan barang atau jasa ya, barang atau jasa yang dia sudah bertransaksi di situ ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait tentang perlindungan kepada hak konsumen terkait tentang selain itu terkait juga konsumen dilindungi dalam hal apa selain transaksi itu satunya apa itu satunya yang perlindungan konsumen cakupan dari BPSK untuk perlindungan konsumen. Ada satu cakupan lagi, ada prasyarat, ya, persyaratan terkait tentang barang dan jasa yang diterima oleh konsumen. Jadi apa itu namanya spesifikasi yang tidak sesuai, ya, ada persyaratan di situ yang itu merugikan konsumen. Jadi termasuk salah satu contoh kalau misalnya kita mau beli satu barang yang kita inginkan. Tapi itu harus membeli barang yang ini juga gitu kan. Nah, ini kan persyaratan saya harus mendapatkan barang yang saya inginkan, tapi saya juga harus beli barang yang lain juga gitu kan. Buy one get one seperti itu ya. Nah, itu kan harus kita harus membeli dua-duanya kan, otomatis dua-dua. Padahal kan itu sebenarnya kan kalau itu melakukan suatu paksaan kan nggak bisa juga ya. Kemudian terkait tentang jasa tadi misalnya di parkir ya itu kan juga jasa yang di situ ada persyaratan kalau barang hilang itu bukan tanggung jawab ya. Padahal kan itu kalau kita sudah membayar sudah memasrahkan parkir, sudah memasrahkan keamanan kendaraan kita, tapi kalau 2.000 kepasrahan harga 200 juta gitu. Enggak, ini penting ini. Ini bayarnya parkir 2.000 nih, saya enggak tahu bayarnya berapa. Tapi nek kepasrahan ratusan juta apakah itu juga? Mestinya diasuransikan, Pak. Iya. Itu beda lagi ya. Harus diasuransikan. Baik, nanti kita lanjut lagi selain ini Bu dan juga kita akan jeda pemirsa tetap bersama kami di Strawong Karya Bakul.
mengajak warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serawang Karyo Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih soal perlindungan konsumen, kita lanjut lagi. Kalau tadi dari Bu Syam sudah menyampaikan ya Bu ya, mungkin seperti apakah ternyata konsumen ini jangan sampai dirugikan Bu. Tapi kalau kita melihat mungkin masalah dirugikan atau ketidaksesuaian kadang-kadang menjadi suatu hal yang subjektif ya Bu ya. Mungkin yang sering terjadi saat ini adalah ketika banyak dulu kasus beli online, kemudian COD, nggak terima gitu ya Bu ya. Itu kan juga mungkin salah satu bentuk ketidaksesuaian yang diterima oleh konsumen. Tapi apakah semata-mata itu bisa menjadi suatu case ketidaksesuaian karena mungkin cukup subjektif ya Bu ya dalam hal ini Bu ya. Itu apakah ada standar tertentu Bu untuk bagaimana melihat bahwa ini memang tidak sesuai atau mungkin hanya karena pandangan subjektif saja Bu? Jadi gini, harusnya kalau saya selaku produsen dalam menjual online itu mestinya di kriteria barang itu dijelaskan sesuai sedetail-detailnya. Ya, sedetail-detailnya. Bagaimana misalnya kita menjual suatu barang untuk menyiram tanaman misalnya kan. Itu dibuat juga ada video tata caranya, mungkin pemasangan alatnya, kemudian mungkin ada masa garansi atau tidak, ya, kemudian pokoknya sedetail-detailnya barang itu ya. Itu digambarkan di situ, di gambar sama deskripsinya itu jelas gitu kan. Deskripsinya jelas sehingga kalau kita beli secara online kita terima ya itu sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Tetapi kalau deskripsinya nggak jelas, hanya gambar saja misalnya, itu mungkin akan terjadi selisih juga. Subjektivitasnya juga akan ada di sana gitu kan. Biasanya pada lihat bintang itu loh Bu. Rating ya Pak ya, di rating ya. Bintangnya itu hanya 2, 3 wis iki. Wis ra bener ya. Itu juga salah satu apa itu namanya memilih kita secara konsumen cerdas ya dari bintang itu ya, bintangnya 5 iki apik. Pak Danang kayak sering belanja online ya Pak Danang ya. Ya yang saya yang ngajari. Oke Bu, artinya tapi kalau saya melihat di sini berarti juga selain konsumen harus paham, ini juga ada pemahaman yang harus diberikan kepada produsen juga ya Bu ya. Mungkin saya ke Pak Dwi Pak. Tadi kalau disampaikan ada edukasi untuk konsumen Pak, apakah untuk produsen juga ada edukasi ini Pak? Artinya bahwa memang ketika menjual suatu barang ini harus memang betul-betul detail seperti Bu Syam sampaikan tadi untuk menghindari adanya komplain dari konsumen Pak. Ya, kita biasa Mbak memberikan sosialisasi atau penyuluhan pada produsen. Karena perlindungan konsumen itu sejatinya bukan hanya memperkuat konsumen, namun juga mendorong atau memperkuat dari pelaku usaha agar dia bisa bertumbuh, dia bisa konsisten, bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan produk yang baik, dengan layanan yang baik, itu investasi jangka panjang, orang akan menggunakan jasanya, orang menggunakan barangnya dan sebagainya. Ini kita lakukan terus, begitu. Termasuk bagian dari branding dia juga. Ketika brandnya dia baik, orang percaya, trust, orang akan datang dengan sendirinya. Karena kita itu sampai saat ini masih percaya bahwasanya mulut yang baik dari satu orang itu lebih efektif ya. Efektif karena untuk membawa 1000 konsumen yang lainnya. Tidak tular ya Pak ya. Kalau boleh nanya ya Mbak Rin ya. Boleh Pak, monggo Pak. Itu kalau laporan kambing hilang nanti malah sing kelangan dadi sapi itu. Anu enggak, kira-kira terjadi enggak ini? Aku gara-gara dituthuk toh larangan 200.000 lapor BPSK iki malah ragate kayak biayanya berapa sih kalau? Biayanya gratis Pak. Oh gratis. Jadi kita sampaikan yang harus tahu juga Pak Danang ya. Biayanya gratis. Silakan mengadu ke BPSK. Jadi lapornya gratis nambah ya. Gratis, disangoni peporo ya. Pak Danang yang nyangoni nanti Pak. Yang enggak gratis cuma satu Pak. Kalau datang ke kantor kecapean terus ke kantin, nah itu Rano baju putih.
Terus ini juga kalau melihat BPSK Indak itu kan sebenarnya kan cukup bagus ini ya. Betul, Pak. Saya Ya. juga kaget-kaget kalau secara teknis ya. Nah ada nggak program di mana jangan pasif, jangan hanya terima laporan nih. Jadi Mas Dwi, Bu Sam, oh keduren ya Bu Sam. Mas Dwi gitu jalan ke Malioboro ini, wah ini rodo bakule rodo Arnuto ini. Sidak ini Pak. Jadi lebih proaktif membantu konsumen, ada nggak program seperti itu? Ya, jadi dulu itu kami bekerja sama dengan Pemkot Kota. Kami memasang stiker, Bu. Jadi stiker di semua menu makanan itu ada stikernya kalau dirugikan mengadu ke Layanan BPSK. aduan ya Pak ya. Iya, jadi langsung. Nah harapan saya ke depan juga akan seperti itu. Termasuk kalau sekarang misalnya ada apa nasi bakul atau apa itu, bagus ketika kemasan produk itu ditempel. Sehingga ditempel apa layanan pengaduan atas produk itu. Sehingga kemana ini mengadu. Jadi pengadunya bukan hanya kepada produsen namun juga BPSK bisa atau Dinas Perdagangan yang dia mengawasi itu. Itu akan lebih efektif. Orang akan hati-hati begitu. Dengan sendirinya. Operasi tangkap tangan gitu loh. ini model seperti saya gini, dodolan kerupuk mesti ini ragane larang. Tete jualan kerupuk. Dan bakso ya benar ya. Jadi kami karena apa? Kita tidak mungkin ya di BPSK ini ada di provinsi kita mengawasi dari semuanya itu Ya. tidak mungkin. Daerah, Maka wilayah. kami itu strateginya ya coba kita di daerah-daerah tertentu yang strategis di situ kita tempeli stiker yang paling sederhana di menu ya, sehingga orang bisa mengakses itu dengan mudah. Sehingga tinggal oke, saya dirugikan saya mengadu ke sini begitu. Nah, Yang paling banyak pada ngadu itu Nah, ngadu apa nih, Pak? Yang sih? paling sering gitu, Pak, ya? Istrinya atau Nah, kalau saat ini memang yang paling banyak pengaduan atau konsultasi itu persoalan pembiayaan, Pak, dari keuangan. ojol itu ya? Ojo. Macam-macam dari apa Utang namanya piutang. ya utang piutang, terus apa namanya pinjaman online dan sebagainya itu cukup banyak. Termasuk ya karena pinjam tidak bisa bayar, mau dilelang dan sebagainya cukup banyak saat ini. Nah memang ya itu tadi literasi finansial literasi kita memang belum banyak. Orang itu lebih banyak melihat pada ketika mencari pinjaman itu lebih mudah, tapi tidak berpikir bagaimana nanti untuk mengembalikannya itu. Nah, orang banyak ketika menggunakan khususnya mahasiswa misalnya dia pinjam online itu bukan untuk produksi, tapi lebih banyak untuk konsumsi dan sebagainya, sehingga itu berdampak berdampak pada ya persoalan finansial dan sebagainya. Itu banyak seperti itu. Ini makanya literasi itu perlu dibangun ketika apalagi saat ini memang eranya online semua, pinjaman online dan sebagainya. Itu ada positif, ada negatifnya. Sehingga bagaimana kita mengolah itu. Nah, itulah yang dipahamkan pada masyarakat. Ketika kita pakai itu, resikonya apa? Ini harus dipahamkan. Ketika ya kita beli apapun lah, pasti ada resikonya di situ. Maka resiko-resiko itu harus dipahami. Terus akhirnya gimana? Yang pinjam online nggak bisa ngembalikan atau bermasalah itu endingnya seperti apa? Nah. Tetap bayar apa? Iya, jadi gini Pak, Karena memang jadi dana kita orang lihat bayar skema. gitu. Jadi kalau pinjaman online yang dia itu legal, itu dia akan menyebutkan di situ adalah layanan pengaduan. Oh. Gitu. Itu yang legal, itu harus gitu. Jadi yang ilegal itu dia pasti tidak menyebutkan alamatnya di mana, apalagi kontak personnya dan sebagainya. Paling nanti robot yang bergerak. Itu biasanya kalau robot-robot seperti itu ya saya sampaikan ini bisa ternyata juga disampaikan juga dikuatkan sama Pak Mahfud kemarin. Ya nggak usah dibayar begitu. Dalam artian ya sudah nanti tunggu aja orang nagih dan sebagainya karena biasanya memang tidak akan datang. Oh, debt collector gitu. Iya. Gitu. Neror teman-temannya tapi ya Pak ya. Gitu. Enak ya utang rambayar gitu. Ya itu salah satu dampak negatif dari pinjaman online yang dia ilegal. Kalau yang legal dia lebih tertata, maksimal bunganya berapa, nanti pembayarannya bagaimana, itu lebih terus. Dan termasuk ketika konsumen itu tidak bisa bayar. Pada bulan ini saya tidak bisa bayar, saya harus ngomong ke siapa, itu ada kontaknya gitu. Nah inilah yang harusnya dibangun.
begitu. Oke, karena kalau kita melihat case-nya tadi ya Pak ya, kadang-kadang juga ini bisa terjadi satu case merasa dirugikan karena sebenarnya kurangnya literasi dari konsumen itu sendiri ya Pak, ketika mungkin pinjaman online yang ilegal tadi Pak katakanlah ya. Ketika memang dari awal sudah disampaikan, kadang kan ada notifikasi minta untuk mengakses kontak dari customer-nya itu ya Pak ya, dari penggunanya itu. Dan mengiyakan, ini kan tidak bisa kita lihat, mungkin merasa dirugikan karena merasa kok bunganya gede banget gitu Pak. Tapi kan itu kesepakatan di awal Pak ya. Lalu bagaimana Pak? Karena kalau kita melihat juga itu sebenarnya sudah diiyakan tapi akhirnya merasa dirugikan gitu Pak. Karena gini Mbak, dari iklannya sendiri sudah salah sebenarnya. Oke. Yang ilegal itu biasanya dia misalnya pinjaman sekian nanti bisa dibayarkan dalam sekian bulan. Ternyata yang terjadi ketika di-apply di situ, pinjaman itu harus dikembalikan dalam waktu sekian minggu. Oh tidak sesuai berarti ya Pak Sesuai. ya. Sehingga Baik. misalnya seorang ibu rumah tangga yang dia mengharapkan nanti gaji dari suaminya misalnya bulan berikutnya, loh ternyata belum Kok udah ditagih sudah gitu ya, Pak, ditagih ya? dan sebagainya itu terjadi begitu. Oke. Dan bunga berbunga begitu. Sehingga saya pernah mengalami mendapat informasi atau konsultasi dari ibu-ibu yang dia katakan harus hampir bunuh diri begitu. Saya tanya, "Ibu pinjamnya berapa?" "Saya akses itu 5 kali. Satu akses klik itu 1.250.000, masuk ke dia rekening itu hanya 800. Sudah dipotong dari Sudah awal dipotong. Pak. Nah, terus ternyata ketika dia tidak bisa bayar, itu buat bunga berbunga. Semakin Saya banyak tanya, lebih banyak Ibu sudah Pak, ya? bayar berapa juta? Saya sudah bayar 40 juta. Sekarang Ibu ditagih berapa? Hanya bayar bunganya aja ya Pak Iya. ya itu ya. Saya sekarang ditagih 60 juta. Baik. Nah, inilah suatu hal yang sudah tidak realistis begitu. Rasa dibayar nih. Nah, makanya tadi daripada gila begitu. Nah, ini inilah di sisi lain memang konsumen salah. Dia mengakses suatu hal yang dia tidak memahami di situ. Namun di sisi lain pelaku usaha juga salah, tidak memberikan informasi yang benar, yang jujur gitu. Iya. Itu sehingga itu tadi makanya kalau itu legal itu lebih enak karena kita bisa berkirim surat. Kita bisa biasanya melalui email ya kita sampaikan. Menurut BPSK pinjol itu efektif, akeh manfaatnya, akeh mudorote. Nanti kita bahas setelah ini ya Pak ya. Lihat dari segi negatif positifnya, kita jeda dulu Bapak. Ini asik banget ini ngobrolnya ini ya. Baik, kita akan kembali sekali pemirsa, tetap bersama kami di Serawang Karya Bakul.
mengajak warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serawang Karya Bakul, persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini lagi seru-serunya tadi soal pinjol ya Pak ya. Pak Danang akhirnya memberikan pertanyaan, jadi pinjol ini gimana, banyak positifnya atau negatifnya? Mungkin kita lihat lebih jelas lagi Pak Dwi ini, karena jadi satu case yang mungkin cukup sering terjadi waktu-waktu ini Pak. Ya, pinjol itu menurut kami ya, pengamatan kami ada dua jenis. Yang dia kecil-kecil yang biasanya untuk rumah tangga, untuk konsumsi dan sebagainya. Lalu yang kedua itu untuk modal usaha. Modal usaha itu bisa sampai miliatan. Misalnya dia punya usaha tambang misalnya yang dia butuh alat, butuh apa dan sebagainya. Sehingga saya pernah menemui konsumen ini yang dia pinjamannya sampai 5M apa ya. Dia ditagih 13M. Wah. Itu sampai seperti itu, gitu kan. Terus kalau yang kecil-kecil itu banyak. Maka sebetulnya kalau ini betul-betul diatur, misalnya bunganya tidak boleh lebih dari 100% pinjaman, maka tidak akan ada ini seperti itu. Betul. Gitu. Maka pengaturan mengenai besaran bunga itu perlu diatur. Nah, kenapa? Ini sebenarnya potensi yang besar. Karena biasanya orang meminjam kalau untuk usaha ya, itu karena dia tidak, istilahnya tidak bankable. Dia mau pinjam ke bank itu nggak di ACC, tidak dianggap dan sebagainya. Sehingga paling sederhana ya itu harus dipinjam online tanpa agunan, gitu kan? Itu lebih mudah begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada positif ada negatifnya. Positifnya itu memudahkan dan itu percepatan pertumbuhan ekonomi. Itu cepat sekali seperti itu. Orang butuh modal, saya butuh modal ini mau buat angkringan butuh 5 juta begitu. Dengan pinjam itu bisa tanpa agunan, tanpa ada sebagainya. Tapi di sisi lain kalau bunga ini tidak diatur, terus berapa waktu yang seharusnya ditentukan berapa bulan atau secara realistis ya dihitung secara matematis. Kalau itu tidak dilakukan ya pada akhirnya konsumen akan dirugikan begitu. Justru itu akan menjatuhkan ekonomi. Kalau diatur betul-betul ini baik, makanya undang-undang itu saya mengapresiasi walaupun ada banyak kekurangannya ya saya kira di Undang-Undang Nomor 4 itu. Tapi bagusnya adalah ini membuka peluang bagi orang untuk berusaha. Pertumbuhan ekonomi akan, karena apa? Zaman saat ini zamannya online semua. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari pinjolnya sendiri sebenarnya tidak ada yang salah ya Pak ya. Yang salah adalah bagaimana mungkin masyarakat kurang bijak dalam memilih pinjol mana yang bisa dimanfaatkan. Keterbatasan literasi dan aturan itu. Jadi kalau di situ wis ketok ngapusi gitu, harusnya ini 6 bulan, di situ cuma perjanjiannya 1 bulan gitu, yang penting nggak usah diambil. Nah, kan itu dia. Memang ini kan berarti PR Pak Danang ya. Kira-kira gimana Pak yang hal yang paling efektif untuk, karena ketika kita mengatakan edukasi kepada masyarakat ini cukup gampang-gampang susah ya Pak ya artinya, tapi masih aja ternyata kita lihat masih ada aja korban dari pinjol. Kira-kira bagaimana Pak Danang? Iya, saya kira Dinas Indak dan BPSK ini dengan segala keterbatasan SDM, ruang lingkup wilayah demografi ini dibuatkan simpul-simpul agen untuk sosialisasi. Saya sepakat tadi ada hotline aduan BPSK. Itu diperbanyak aja. Berapa sih stiker, kita cetak 3 juta stiker gitu. Kita bagi nih. Nah, kemudian nanti istilahnya kalau komisioner BPSK itu punya asisten yang bisa menampung aduan-aduan itu. Artinya ini kalau saya sepakat ini karena ini bagus, lebih informatif ke masyarakat, lebih tersosialisasi dengan baik.
saya tidak tahu apa contoh tadi pinjol itu. Makanya saya tanya, manfaat sama mudorotnya itu lebih besar mana sih? Kita belum berani menyimpulkan karena tidak ada data empiris ya. Nanti ngomong mudorotnya lebih besar dari manfaatnya juga keliru, lebih banyak manfaatnya. Ini harus ada kajian ini. Dan kalau itu pemerintah, Bu, titip aja ada kajian itu bagaimana ini nanti kalau itu memang rugi blacklist ini jelek, ini bagus. Nah, saya kira edukasi terkait perlindungan konsumen ini benar-benar lebih ditingkatkan ke depannya. Dibentuk agen-agen begitu, artinya korlapnya Malioboro, korlapnya Beringharjo, ada berkesinambungan itu. Di luar tadi permasalahan yang sifatnya online itu ya. Karena memang ya Jogja kecil ini kan barometer ada kesalahan sedikit, malesnya itu jadi viral tuh loh. Iya. Gara-gara kecil gitu ya, bakso ditutup terus online nggak sesuai. Akhirnya dampaknya luas ya Pak ya. Iya. Oh Jogja UMKM yang kita bangun ini yang saya kira perlu diantisipasi lah. Oke, baik. Pak Dwi, ini mumpung kita masih ada waktu Pak. Bagaimana Pak prosedur pengaduan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengakses perlindungan tadi Pak Dwi? Artinya ketika ada satu ketidaksesuaian atau mungkin ada kerugian yang didapatkan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk bisa menerima hak yang harus diterima itu Pak Dwi? Ya, konsumen yang merasa dirugikan itu bisa langsung mengadu ke BPSK. Oke. Nanti akan dibantu oleh tim sekretariat membantu untuk membuatkan mengisi form pengaduan. Tinggal sederhana aja ngisi form pengaduan, kronologisnya seperti apa, siapa yang diadukan, tinggal itu diisi, terus kami akan bergerak. Oke, ada mungkin Pak layanan online yang bisa masyarakat hubungi atau mungkin kontak kemana gitu Pak? Nah, selama ini kalau online kita memang belum banyak maksimal di situ ya, karena ada tadi keterbatasan dari tim sekretariat di situ. Ya kantornya ngendi wes? Kantornya di tempat saya, Pak. Kantornya ada di Dinas Perdagangan, Pak. Jadi, Pak Danang belum pernah ke kantor. Itu sasarannya dari Jangan-jangan Pak Danang nggak tahu kantor saya. Jadi kantor kami itu ada di Dinas Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Jalan Yogyakarta. Kusuma Negara. Jalan Kusuma Negara itu di lantai 3. Oke. Gitu. Jadi di lantai 3 memang agar kita sehat semua begitu. Jadi di situ gratis, insya Allah akan dibantu semuanya oleh teman-teman sekretariatan. Jadi ada kesulitan. Jadi harus datang ke sana, hotline-nya belum ada gitu atau sudah ada? Ya saat ini memang kita belum maksimal untuk ini. Lebih baiknya ya karena nanti kita juga akan konsultasi lebih banyak. Kadang tuh ketika konsumen menuliskan kronologis dan sebagainya ada hal yang luput gitu, maka di situ harus ketemu karena sekretariat nanti akan membantu sebenarnya permasalahannya itu apa gitu. Itulah untuk bertemu gitu kan, nanti apa yang diadukan, permasalahannya apa, itu untuk mencocokkan sebetulnya dirugikan itu dari sisi apa gitu, sehingga nanti ketika sampai di formulir pengaduan itu betul-betul sudah fix sesuai gitu. Jangan sampai nanti di apa yang dirugikan ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya saja konsumen merasa dirugikan karena yang kemarin terjadi itu saya dipukuli sama DC begitu. Ya dirugikannya bukan soal barangnya ditarik oleh DC tapi dipukulinya, ini kan tidak boleh. Kalau persoalan pidananya itu bukan ranah kami gitu. Karena kami di perlindungan konsumen inilah yang kita gali, makanya harus datang sendiri boleh, terus dia dengan biasanya ada kalau ini pakai pengacara juga boleh, ngajak keluarganya, suaminya juga boleh begitu. Yang penting bisa menjelaskan sebetulnya permasalahannya seperti apa yang sudah dilakukan sehingga kami bisa menindaklanjuti. Begitu. Nanti kami di majelis itu ketika ada formulir pengaduan itu disampaikan ke kami kaji. Oh, ini kemungkinan seperti ini, gitu. Itu pelanggarannya seperti ini. Jadi sebelum nanti disidangkan kami sudah paham dulu gitu. Oke, baik. Itu ya tadi Pak. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya untuk langsung datang ke dinas saja Ibu ya. Untuk lebih jelas terkait dengan pengaduan dan juga form yang harus dilengkapi oleh para konsumen terkait dengan perlindungan yang bisa didapatkan kali ini. Bu Syah, mungkin sekian saja Bu, apa harapan kedepannya untuk para konsumen di sini, para pemirsa supaya bisa mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang harus didapatkan Bu? Kalau pesan dari kami, jadikanlah menjadi suatu konsumen yang cerdas. Jadi harus mengetahui hak-hak konsumen. Kita punya hak selaku konsumen. Di samping itu di kami kan juga ada industri kecil menengah ya. Di mana dia berperan selaku produsen. Selaku produsen itu juga harus jujur
dan juga apa itu namanya meningkatkan kualitas ya untuk dan memberikan informasi yang benar terkait tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih jadi konsumen yang cerdas dan bijak ya Bu ya. Terima kasih Bu Syam. Dari Pak Danang, Pak singkat saja monggo Pak. Ya, saya kira ini bagus BPSK dan Indak lebih dioptimalkan dan ada inovasi-inovasi. Kalau ini aduannya masih ke TKP gitu ya, mungkin besok dibuat kegiatan atau program yang itu bisa online gitu ya. Paling tidak itu laporan dulu, nanti kalau itu memang urgent dan itu memang harus, ya baru dipanggil di kantor. Saya kita dari DPRD kita support lah untuk kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, siap Pak Danang. Terakhir singkat saja dari Pak Dwi, monggo Pak. Harapan kami konsumen dimanapun berada tidak perlu khawatir ketika dirugikan, tidak perlu khawatir untuk mengadu, tidak perlu khawatir untuk melaporkan pada BPSK. Insya Allah kita akan bantu, kita akan bantu menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Hanya yang paling penting adalah sampaikannya juga secara jujur. Yang kedua, ketika kita menjadi konsumen, maka konsumsinya secara cerdas. Apa itu konsumen secara cerdas? Membelilah secara sesuai dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kemampuan kita, dan yang sangat penting adalah ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Belilah produk dalam negeri. Ketika kita membeli produk dalam negeri, kita membeli produk UMKM, itu sama artinya kita sedang membangun bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Dwi, matur nuwun sekali. Bu Syam terima kasih, Pak Dan terima kasih banyak Bapak untuk obrolan kali ini. Semoga bisa menjadi informasi yang tentunya membantu masyarakat untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dalam berkonsumsi. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Every Kusir, terima kasih untuk Nyore Cafe and Space. Sekali lagi, yuk jadi konsumen yang cerdas, jangan sampai belanja malah duit kita bablas. Saya Fadila Arin pamit, sampai jumpa.